الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام زملائنا مشايخنا ومعلمينا واستاذنا خصوصا الله وسلم على الشيخ أبو صمد ولله شيخ محمد المجيد الشيخ من أخوات محمد بن عبد الكريم السمان على الشيخ مدد المجري شمع ورحمته لين السمى وسلم شمع عبد المجيد شيخ زيد بن عبد الرحمن الذي شيخ سلمان بياد شيخ سلمان بياد شيخ سلمان بياد ومسلم الجوري ومحمد الجوري ومسلم ولا صحيح على أن الله يريد الجنة ويقوم بالمكرم والمسألة للمرات وعبادهم خصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة آمين إن شاء الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الفسيح والعافية والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال mari kita mengucapkan alhamdulillah syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran kita selanjutnya itu faslun fi bayani halil qalbi wa jundihi. Ini suatu pasal pada menyatakan hal hati serta tentara, keadaan hati dan pasukannya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, idza araqta al-qalba fanahnu nubayyinu laka junudahu wa lahu jundun yushahadu bil basari wa huwa al-yadu wal rijlu wal 'ainu wa sa'ir al-'adha wa jundun yushahadu bil basirati wa hiya sifatu ala ma sayati dzikruha. Artinya apabila engkau ketahui hakikat hati, sudah tahu nih hati hakikatnya, tahu sudah hakikat hati itu apa? Seperti yang tersebut dahulu, bahwa adalah dimisalkan oleh ulama ahli sufi akan hati itu seperti raja dan anggota yang lain daripada hati itu seperti tantaranya. Maka sekarang lagi akan kami nyatakan tentaranya itu, maka adalah bagi hati itu dua tentara. Nah, jadi hati itu rajanya, anggota tangan, mata, batis itu pasukannya. Ujar hati, tangan di bergerak, maka bergerak tangan. Hendak cama bergerak hati. Kalau dulu hendak ke sana berjalanlah batis. Jadi yang memerintah itu adalah hati. Jadi rajanya ini. Nah, anggotanya, tentaranya itu, yang pertama tentara yang dapat dilihat. Dua bagi nih tentaranya. Nah, kalau dilihat dengan mata kepala yaitu tangan. Nah, hati hendak mengangkat tangan, bakat tangan. Hati hendak berdebat, langsung berdebat. Hati hendak bangun, hati hendak minum, kawal minum. Kandak loh, kandak hati.
Nah, mata kepala. Nah, yaitu tangan dan kaki. Nah, itu tentaranya. Hati dulu hendak menggerak apa? Kaki hendak berjalan, lalu kakinya berjalan. Jadi hati dulu hendak belok, hendak hati dulu hendak, kalau belok, lalu batis berjalan. Dan mata, kelihatan mata kan tentaranya, lalu hendak melihat. Hati hendak melihat ke sana, melihat. Hati hendak melihat ke situ, melihat. Nah, dan telinga nangkawa nih. Dan parut, tentaranya parut, namanya lapar, lalu makan, kanyang parut. Dan paraj, nah kemaluan, dan barang sebagainya. Hati semua anak kami. Nah, kalau pulangnya ke WC kami. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang. Banyak tantara-tantaranya, antara hati. Karena segala maksiat yang zahir dan taat yang zahir itu jadi keduanya. Itu daripada segala anggota yang zahir. Seperti kata Imam Ghazali, jadi namanya hendak membuat taat yang zahirnya itu mengangkat tangan, hendak mengangkat Allahu Akbar. Digunakan di tangan untuk berbuat baik. Hendak mengangkat kita di dalam kita menawar bagi hati Tuhan. Tangan itu digunakan untuk akhirat. Nah, memperlakukan tangan itu untuk akhirat, yaitu mengangkat kita, angkat Al-Quran, menolongi orang, tangan tadi, menolongi orang menolongi orang, membuang ratik di masjid saja kan, menolongi orang. Menyingkirkan batu di jalan, menyimpang kahiga, ia juga batas tangan supaya orang nyaman berjalan, disingkirkan supaya orang nyaman. Kayak apa? Itu artinya berbuat baik. Jangan berbuat maksiat. Nang zahir. Nah kayak kita misalnya tangan ini bayang lah. Usolli fardhu zuhri al-barakaatin mustaqbil qiblat imam kita. Allahu Akbar. Kada diangkat tangan pahala lah. Kada berpahala mengangkat tangannya, dipintangan mengangkat tangan. Tapi namanya kita angkat tangannya Allah, berpahala mengangkat tangannya ini. Takbir itu pahala, mengangkat tangannya pahala. Hingga mana namanya guru mengangkat tangannya hingga sini di bawah talinya, di bawahnya. Jadi sini ini madhab kiblat Allah. Sami Allahu liman hamidah. Kebanyakannya orang mati sami Allahu liman hamidah itu membayar angkat bangkit dari Allah kan. Sami Allahu kekipik aja. Kalau kekipik. Nah, biasanya sami Allahu bapak puji-puji. Sami Allahu ya sedikit. Tiga situ juga ya sedikit banget. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, ini anak huruf Allah. Sami Allah, alhamdulillah. Berbakat ada pahala tangan. Namanya anak huruf. Lakum dinukum waliyadin.
Allahu liman hamidah. Saya angkat tangan. Saya angkat tangan, angkat tangannya. Apa bedanya? Hingga situ aja apa? Hingga sini. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Jangan dipermasalahkan. Sini itu dia udah makan tangannya. Ya, kalau dapat pahala sunat ya. Kalau dapat pahala sunat. Lalu dapat pahala sunat diangkat. Tuhan memberi tangan berat untuk kita berpahala. Nah, kayak itu dua batis kita tuh sembahyang batis. Nah, dalamnya bimbingan tuh berapa? Ya sekilan lah, sekilan jaraknya batis sembahyang. Tuhan tuh memberi supaya berpahala. Nah, kena ibu jari itu sujud itu harus minimal caget batis. Ibu jarinya tuh. Jari batis itu cacat. Kada boleh kolong. Lain kata ada pulang duduk antara dua sujud. Batisnya duduknya tawarruk kepala. Tamunya bersila, dia kan boleh lah sebenarnya. Duduk antara sujud bersila boleh, tapi kada dapat pahala. Duduk tawarruk batis toh. Iman tu kena duduk bertalimpoh makanya apa namanya tahiyat akhir iftirash ngarannya pahala pulang batis. Lamunya mengunjur aja bang, bolehlah mengunjur at-tahiyatul mengunjur, bolehlah boleh aja. Tapi kada dapat pahala sunnah. Duduk iftirashnya ada nyaman apa di mengunjur sembahyang. Boleh lah, boleh. Tapi kada dapat pahala sunnah. Apa sakit di batis beripat? Tak apa, unjur banyak. Batis digunakan. Terus sembahyang aja tuh dari dapat pahala. Batis Tuhan memberi lawan kita. Siapa nama nyuruh hati membentuk iftiras duduk? Nah, Tuhan memberikan adanya taat ngarannya menggunakannya taat tangan berguna jadi pahala banyak tangannya. Nah, itu naat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tangan pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya kata ini bang, boleh aja juga. Asyhadu an la ilaha illallah, boleh aja juga. Tapi kada dapat hal sunnah. Pakajuntan. Apa nyamuk sini? Jadi jauh. Tarabang nyamuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau jumpa di tangan taat jahirnya digunakan. Nah, batis berjalan mulai rumah ke masjid menggunakan juga ngarannya diberi Tuhan batis. Hati inilah taat nang zahir batis digunakan untuk kebaikan majlis taklim di mana kan? Jalan ya apa? Kadang kamaksiat tuh batis. What? Oh, beguyang. Kamunya hanya bersengaja, batal. Kamunya kada bersengaja, guyang sorangan, mahir beguyang. Sangka sini berdiam aja kalau kada sini beguyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lamunya bersengaja, batal. Lamunya kada bersengaja, kada batal. Jadi pada hiyai pian beguyang niai
sembahyang. Nya kada sadar dah nu. Kada sadar Rasulullah berbuyang. Sama mendengar lagu apa? Lagu dangdut. Kada sadar dulu ya. Asik kan. Atau dantis menitik. Nah. Kawan kan. Di bawah penerbangan atau mendengar terbangnya itu sempat juga kada sadar ada. Nah itu. Nah kayak itu juga menggunakan mata, kemana mata digunakan melihat tulisan Al-Quran, baca Yasin diitihi hurufnya, melihat di hurufnya tuh pahala. Aku hafalnya jarang ada miti, kada betian, kada pahala maitihi. Hafal pembacanya pahala, maitihi maliyati hurufnya kada dapat. Nah itu. Aku mendengarkan aja jangan kada ada kitab biar aja ada apa. Ada apa boleh aja. Tapi melihat di kitab tuh berpahala juga. Menggunakan mata. Nah itu. Imbah tuh melihat di jalan ke masjid. Iya juga dapat juga pahala. Yang mulai rumah ke masjid. Mitihi jalan. Iya ke masjid berpahala. Berjalan pada nang paling ngau nanti orang pada meti jalan pahala, meti kuitan pahala, meti Ka'bah pahala. Dan ini nak berdatang kita umrah dulu. Melihat di Ka'bah aja nah, bersalawat kada, anak penonton, anu sembahyang kada, panak berpindah. Anu baca Quran kadang ini Ka'bah aja pahala banyak pahala. Meti paguruan gambarnya aja dipandang keingatan orangnya pahala. Makanya ada gambar paguruan aja di rumah-rumah pahala nontonnya. Dan talinga mendengarkan pengajian. Kayak pian misalnya kalau kita mendengarkan dapat pahala mendengarkan orang pengajian dapat pahala mendengarkan orang mengaji dapat pahala. Naranya Tuhan tuh memberi lawan kita banyak pahala di talinga. Menggunakannya untuk taat kepada Allah, taat zahir. Parut, nah makan, minum, niatnya kita nyaman, beribadah kanyang parut, kancang urat. Kamnya lama urat kada semangat. Beribadah, kamnya kancang urat, jangan kancangan pulang malah, kamnya kancang dan keram. Nah, nyaman parut, kanyang. Gitu. Nyaman beribadah taat kepada Allah, taat zahir dan taat segala maksiat yang zahir dan taat yang zahir. Itu tadi taat zahir tadi kayak itu menggunakannya. Jadi keduanya itu daripada segala anggota yang zahir dan membuat taat tadi. Dan maksiat apa ya Pak? Mata melihat maksiat. Apalagi ini banyak sumber maksiat di HP. Pembuka aja kita semua maksiat, namanya tak ada baik dibuka. Namanya baik-baik aja ada apa? Segala anggota yang seperti kata Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Bidayatul Hidayah. Wa'lam annaka innama ta'si Allah azza wa jalla bijawarihika wa hiya ni'matun min Allah ta'ala 'alaika wa amanatun ladaika
fasti'anatuka biha ala ma'siyatin ghayatul kufrani wa khiyanatuka bi amanatin aw da'akaha Allahu ghayatul tughyani fa'adha'uka ra'ayaka fanzur kaifa tar'aha wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya anggota hanya saja berbuat maksiat akan Allah Ta'ala Jalla dengan segala anggotamu. Anggotamu ini yang bermaksiat. Nah, apa? Mata, apa? Telinga, hidung, mulut, batis. Nah, dengan segala anggotamu, dan anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Nah, tangan ini pemberian Tuhan. Coba kita pada bertangan. Nah, kada bertangan. Tuhan memberi kita nikmat tangan ada. Lalu digunakan maksiat tangan tadi menampar orang. Nah, sedangkan ini nikmat Tuhan tangan nih. Nah, makan kau mengambil banyu, kau minum pakai tangan. Orang kan bertangan menulis kayak apa menulisnya? Nah, menulis pakai batis. Anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Batis dari Tuhan. Juga ada batis ada batis kayak mana? Yang mana kejadian? Ada batis. Kada bertelinga, ayo, kada bertelinga. Kada bermata, ayo. Tuhan memberi nikmat atasmu, anggotamu. Nah, dan lagi engkau tamu itu, anggotamu itu, dan lagi anggotamu itu pataruhan Allah Ta'ala padamu, ditaruh Tuhan, anggota ini diandak Tuhan pada kita. Maka jika engkau berbuat maksiat dengan suatu daripada anggotamu itu, maka sesungguhnya engkau minta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat. Maka yang demikian itu sehingga kufur bagi nikmat Allah Ta'ala. Kufur nikmat, kada mensyukuri nikmat dari Tuhan. Nah, ada bertangan, ada berbatis, ada bertelinga, ada berhidung, ada bermulut, digunakan kemaksiat, itu kada mensyukuri, yakni mensia-siakan yang dijadikan Allah Ta'ala dengan dia, karena segala anggota itu dijadikan akan dia karena membuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan dia, maka yang itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Inilah makna kufur di sini, yaitu dinamakan kufur nikmat, dan bukan makna kufur agama lain. Kufur nikmat. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Ta'ala kepadamu. Jika engkau berbuat maksiat dengan dia, niscaya engkau khianat, dan khianatmu pada pertaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah Ta'ala padamu itu, yaitu sehingga maksiat dan sebesar-besar zalim. Kada tahu diri ngaranya
diberi Tuhan, maka digunakan dengan maksiat. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu dan seperti tentara, maka tilik olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia. Maka sekalian kamu itu peliharaan, dan tiap-tiap kamu itu ditanya pada hari kiamat daripada suatu yang kamu peliharakan itu. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf memeliharakan akan segala anggotanya itu daripada berbuat maksiat. Dijaga jangan sampai berbuat maksiat anggota badan yang diberi Tuhan. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa